Hello Technolovers, laporan investigasi terbaru dari CNN membuka gambaran yang jauh lebih dalam mengenai skala dan kompleksitas kerusakan yang dialami instalasi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Temuan ini tidak hanya menyoroti dampak fisik dari serangan, tetapi juga memberikan indikasi kuat tentang perubahan dinamika konflik di kawasan tersebut. Serangan yang dilancarkan oleh Iran bersama jaringan sekutunya dalam konflik yang mulai memanas sejak 28 Februari disebut telah menimbulkan dampak yang meluas dan terukur secara strategis. Mengacu pada laporan yang turut dirangkum oleh The Times of India, investigasi ini menggabungkan analisis citra satelit resolusi tinggi dengan wawancara terhadap pejabat militer dan intelijen dari Amerika Serikat, serta negara-negara teluk. Pendekatan ini memberikan gambaran yang relatif komprehensif, karena tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi. Dari hasil tersebut terungkap bahwa sedikitnya 16 fasilitas militer milik AS yang tersebar di 8 negara mengalami dampak langsung. Fasilitas-fasilitas ini mencakup pangkalan udara, pusat komunikasi, hingga instalasi radar yang memiliki peran vital dalam sistem pertahanan regional. Beberapa lokasi dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Dalam sejumlah kasus, tingkat kerusakan disebut cukup parah hingga mengganggu fungsi operasional utama, bahkan membuat beberapa fasilitas tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat sebagian besar instalasi tersebut merupakan bagian dari jaringan pertahanan yang dirancang untuk merespon ancaman secara cepat dan terkoordinasi di kawasan yang memang sudah lama dikenal sebagai titik panas geopolitik. Seorang staf Kongres yang memiliki akses terhadap laporan penilaian kerusakan menyampaikan bahwa dampak serangan ini tidak bersifat seragam. Ia menjelaskan bahwa terdapat variasi tingkat kerusakan yang cukup lebar. Pada satu sisi spektrum, terdapat fasilitas yang mengalami kehancuran total dan dinilai tidak layak untuk dipulihkan, sehingga opsi penutupan menjadi pertimbangan realistis. Namun di sisi lain, terdapat pula fasilitas yang meskipun mengalami kerusakan, masih dianggap memiliki nilai strategis tinggi, sehingga perbaikannya dinilai penting untuk menjaga kepentingan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi para pengambil keputusan di Washington. Di satu sisi, biaya perbaikan yang sangat besar menjadi beban tersendiri. Namun di sisi lain, kehilangan fasilitas strategis dapat berdampak langsung terhadap kemampuan proyeksi kekuatan militer AS di Timur Tengah. Sumber lain dari pihak Amerika Serikat menggambarkan skala serangan ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menekankan bahwa tingkat koordinasi, presisi, dan intensitas serangan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan operasional pihak penyerang. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa konflik yang terjadi tidak lagi berada pada level konvensional semata, melainkan telah memasuki fase yang lebih kompleks dengan penggunaan teknologi dan strategi yang lebih maju. Analisis citra satelit yang dilakukan memperlihatkan pola serangan yang tidak acak. Iran disebut secara konsisten menargetkan aset-aset bernilai tinggi. Fokus utama diarahkan pada sistem radar canggih, infrastruktur komunikasi militer, serta berbagai komponen penting dari armada udara. Aset-aset ini dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, membutuhkan waktu lama untuk penggantian, serta memainkan peran krusial dalam menjaga keunggulan militer di kawasan. Menurut staf Kongres tersebut, pendekatan ini menunjukkan adanya perhitungan strategis yang matang. Dengan menyerang titik-titik yang paling vital, Iran dinilai mampu memaksimalkan dampak serangan tanpa harus mengeluarkan sumber daya dalam jumlah besar. Yang menyebut bahwa target-target tersebut merupakan pilihan yang paling hemat. Misalnya, tidak hanya mahal tetapi juga terbatas jumlahnya di kawasan, sehingga kerusakannya dapat langsung mempengaruhi kemampuan deteksi dan merespon terhadap ancaman. Dari sisi finansial, konflik ini juga membawa konsekuensi yang sangat besar. Pejabat Pentagon, Jules J. Hartstree, memperkirakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan mencapai sekitar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari biaya operasional, militer, perbaikan fasilitas, hingga penggantian peralatan yang rusak. Namun demikian, sejumlah sumber lain menilai bahwa estimasi tersebut kemungkinan masih konservatif jika seluruh kerugian dihitung secara menyeluruh, termasuk dampak jangka panjang terhadap infrastruktur dan kesiapan militer.
Total biaya bisa mencapai 40 hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya angka ini mencerminkan bahwa konflik modern tidak hanya diukur dari jumlah korban atau wilayah yang terdampak, tetapi juga dari beban ekonomi yang harus ditanggung. Dalam jangka panjang, tekanan finansial semacam ini dapat mempengaruhi kebijakan pertahanan dan prioritas anggaran suatu negara. Dampak konflik ini juga meluas ke negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk. Negara-negara seperti Arab Saudi yang selama ini menjadi tuan rumah bagi sejumlah pangkalan militer AS ikut merasakan konsekuensi langsung. Selain risiko keamanan yang meningkat, mereka juga harus menghadapi potensi kerusakan infrastruktur di wilayahnya sendiri. Seorang sumber dari Arab Saudi mengungkapkan adanya kekhawatiran baru terkait efektivitas aliansi dengan Washington. Ia menyatakan bahwa konflik ini memberikan pelajaran penting bahwa hubungan aliansi tidak selalu bersifat mutlak atau tidak tergoyahkan. Pernyataan tersebut mencerminkan adanya evaluasi ulang terhadap pola kerjasama keamanan di kawasan, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula tudingan yang menambah dimensi baru dalam konflik ini. Sejumlah laporan menyebut bahwa Iran diduga memanfaatkan satelit pengintai buatan Cina, yakni TEE-01B, untuk mendukung operasi militernya. Satelit ini diduga digunakan untuk memantau pergerakan di lapangan sekaligus memberikan data yang diperlukan untuk mengarahkan serangan presisi menggunakan drone dan rudal. Tudingan ini mencakup penggunaan citra satelit untuk melakukan evaluasi sebelum dan sesudah serangan, terutama di wilayah seperti Arab Saudi dan Yordania. Jika benar, hal ini menunjukkan adanya integrasi antara teknologi pengintaian dan sistem senjata modern yang semakin canggih. Namun demikian, pemerintah Cina secara tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut laporan itu sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan menilainya sebagai narasi yang dibuat-buat. Bantahan ini menambah kompleksitas situasi karena membuka kemungkinan adanya perang informasi di tengah konflik yang sudah berlangsung. Secara keseluruhan, laporan ini tidak hanya menggambarkan dampak langsung dari serangan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana konflik modern berkembang, sehingga serangan tidak lagi sekedar soal kekuatan militer konvensional, melainkan juga melibatkan strategi pemilihan target, pemanfaatan teknologi canggih, serta dinamika politik dan ekonomi yang saling terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah masih akan tetap menjadi titik fokus perhatian global, dengan berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, serta perkembangan teknologi militer yang semakin pesat. Potensi eskalasi konflik tetap menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh komunitas internasional.